Tapi Nasdem tentu ada boroknya yang bisa dikapitalisasi, yang bisa membuat partai ini tersandra. Apalagi seandainya itu ya desas-desusnya misalnya ada satu hal yang bisa juga mengalir kepada pusat kekuasaan di Nasdem. Nah, politik saling sandra ini sering sekali dijadikan untuk menekan, dan saya kira LBP termasuk orang yang kuat dan keras ya untuk menekan siapapun. Itu sudah menjadi rahasia umum. LBP bisa menentukan siapa yang menjadi ketua umum partai politik partai lain misalnya. Nah, sahabat era sekalian, kalau seandainya Nasdem gentar ya dengan gertakan Luhut Panjaitan ini ya, maka Anies tidak bisa dicalonkan sebagai presiden. Karena apa? Karena partai-partai lain sudah di bawah ketiak kekuasaan semua. Mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada pertemuan kembali Luhut Binsar Panjaitan dan Surya Paloh. Dan Luhut mendatangi Surya Paloh di Nasdem Tower. Tentu pertanyaannya adalah ada apa? Why? Dan tentu saja spekulasinya macam-macam. Salah satu spekulasinya ini ada yang katakan datangi Nasdem, Luhut diduga sandra Joni Plate untuk cegah Surya Paloh dukung Anies. Luar biasa ya. Soroti kunjungan Luhut ke Nasdem, Rocky Gerung sindir Surya Paloh yang tak konsisten dukung Anies ya. Kemudian diduga kirim Luhut ke Nasdem, ini pesan Jokowi untuk Surya Paloh, tinggalkan Anies atau. Luhut dan Surya Paloh makan siang bareng, Nasdem bantah lobby reshuffle. Jokowi diduga suruh Luhut temui Surya Paloh minta tinggalkan Anies. Kemudian tanggapi pertemuan Luhut Surya Paloh, Demokrat singgung soal gangguan koalisi. Jadi sahabat era sekalian, coba kita sedikit bacakan ya. Misalnya ini untuk saya tinggalkan Anies atau ya. Coba kita lihat. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai kunjungan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ke Nasdem Tower menemui Surya Paloh jelas menimbulkan pertanyaan lanjutan. Menurut Jamil, Luhut tampaknya sengaja diutus Presiden Joko Widodo untuk membicarakan posisi Nasdem di pemerintahan. Kepastian itu diperlukan karena Jokowi kemungkinan dalam waktu dekat akan melakukan reshuffle setelah pengunduran diri tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali resmi diterimanya. Ini nggak masuk akal. Rupanya lebih memilih menjadi komisaris mandiri ya. Kalau Nasdem tetap ingin di pemerintahan, maka 3 menterinya di kabinet Jokowi akan aman. Opsi ini tentu yang paling diinginkan Jokowi, kata Jamil dari keterangan persnya. Namun kalau opsi itu yang diinginkan Paloh, ada kemungkinan ia diminta untuk meninggalkan Anies Baswedan. Pilihan ini tentu simalakama bagi Surya Paloh, tambah Jamil. Karena itu Paloh tampaknya akan memilih tetap di pemerintahan dan kekeh mengusung Anies. Pilihan itu diambil Paloh untuk menunjukkan konsistensinya mendukung Jokowi hingga 20 Oktober 2024 pungkasnya. Menurut Jamil, Paloh ingin menunjukkan kalaupun Nasdem berpisah dengan Jokowi itu bukan karena keputusan dari partainya, tapi perpisahan itu datang dari Jokowi. Sehingga Paloh tidak dicap sebagai sosok pengkhianat, terangnya. Menurutnya, pilihan ini kemungkinan akan berdampak pada posisi Nasdem di pemerintahan. Jokowi tampaknya akan mereshuffle semua atau sebagian menteri dari Nasdem pada waktu dekat ini. Jadi pertanyaannya adalah, mampukah Surya Paloh digertak
apa analisis yang kita bisa sampaikan dalam soal ini ya? Begini, Nasdem adalah satu-satunya partai yang masih dalam tanda kutip mungkin dilobi oleh kekuasaan istana agar meninggalkan Anies Baswedan. Tentu dengan cara yang halus dan cara yang keras tentunya. Ini analisis ya. Cara yang halus misalnya adalah dengan yang agak halus ya, bukan halus banget. Ya, dengan bicara mengenai komitmen dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Dan sudah dijawab oleh Surya Paloh bahwa dia committed hingga tahun 2024 20 Oktober. Tidak ada kaitannya karena Anies adalah pasca 2024. Tapi tentu Presiden Jokowi tidak mau yang itu. Presiden Jokowi ingin memastikan bahwa rezim mereka atau rezim dia tetap berkuasa untuk Indonesia dengan alasan macam-macam yang sering disebut pendukung Jokowi dan juga penentang Anies, bahwa kalau dipimpin Anies Indonesia akan hancur bla 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 dan lain sebagainya. Terakhir oleh Bahlil Menteri Investasi. Nah, membujuk atau menyandra PKS sepertinya nggak bisa. Membujuk dan menyandra Demokrat sepertinya juga nggak bisa, karena kebetulan partai ini adalah partai di luar pemerintahan sehingga boroknya nggak ada. Atau kalaupun ada ya tinggalan zaman lalu, dan kalau dibuka kembali itu kelihatan aneh betul. Tapi Nasdem itu tentu ada boroknya yang bisa dikapitalisasi, yang bisa membuat partai ini tersandra. Apalagi seandainya itu ya desas-desusnya misalnya ada satu hal yang bisa juga mengalir kepada pusat kekuasaan di Nasdem. Walaupun ada yang mengatakan mengalir juga di the ruling party ya. Nah, politik saling sandra ini sering sekali dijadikan untuk menekan, dan saya kira LBP termasuk orang yang kuat dan keras ya untuk menekan siapapun. Itu sudah menjadi rahasia umum. LBP bisa menentukan siapa yang menjadi ketua umum partai politik partai lain. Misalnya, saya pernah diceritakan ketika perebutan kursi ketua umum Golkar ya, ada beberapa orang calon, tapi tiba-tiba dibilang bahwa nggak usah lah, karena istana sudah memilih, pada waktu itu yang dipilih adalah Setia Novanto. Sehingga yang lainnya juga tidak bisa maju lebih lanjut karena pertandingan akan segera berakhir. Nah, sahabat era sekalian, kalau seandainya Nasdem gentar ya dengan gertakan Luhut Panjaitan ini ya, maka Anies tidak bisa dicalonkan sebagai presiden. Karena apa? Karena partai-partai lain sudah di bawah ketiak kekuasaan semua. Mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana. Jadi partai yang tersisa seperti Gerindra, kemudian PKB, kemudian PAN, kemudian P3, kemudian apalagi Golkar, itu semua sudah tersandra. Nah, satu-satunya yang bisa melawan hegemoni istana ya hanyalah PDIP. Tetapi PDIP barangkali tidak mereka terlalu khawatirkan karena tidak memiliki calon yang kuat. Seandainya Ganjar Pranowo misalnya diambil oleh istana. Jadi artinya mereka tersisa Puan. Kalaupun harus head to head antara Puan dan Ganjar Pranowo, istana masih yakin bahwa mereka akan menang. Ya, karena itu sobat era sekalian, bukan tidak mungkin kemudian ya istana melakukan segala cara agar Anies tidak bisa dicalonkan ya. Tidak bisa dicalonkan sebagai presiden pada perhelatan 2024 nanti. Jadi walaupun sekarang terlihat solid, tapi digoyang terus. Nah, pertanyaannya adalah apakah istana punya kartu truf sehingga Surya Paloh kemudian akhirnya menyerah. Dan kartu truf tersebut harus yang kicking tentunya. Ini yang menjadi persoalan ya. Kartu truf yang bisa menundukkan lawan-lawan politik, dan itu sepertinya sudah menjadi modus operandi dalam politik Indonesia. Entah itu bukti-bukti, entah itu rekaman-rekaman video dan lain sebagainya. Apalagi aparat-aparat negara barangkali dikerahkan untuk mencari kelemahan orang. Itu yang susahnya ya. Jadi institusi negara tidak mengabdi kepada negara, tapi mengabdi pada sekedar kekuasaan. Padahal harusnya ada institusi-institusi negara yang tidak boleh mengabdi kepada kekuasaan. Contoh misalnya BIN ya, Badan Intelijen Negara, harusnya mengabdi kepada negara, jangan mengabdi kepada kekuasaan. TNI,
Polri itu harus mengabdi kepada negara, bukan mengabdi pada kekuasaan. Karena harusnya mereka tidak boleh dijadikan anggota kabinet, dan memang tidak anggota kabinet sesungguhnya, tapi mereka dilibatkan dulu terus dalam rapat-rapat kabinet. Padahal harusnya kerjanya tidak begitu, karena mereka institusi yang seharusnya jauh lebih lebih disiplin untuk negara ketimbang untuk ayunan kekuasaan. Tapi yang terjadi kadang-kadang sebaliknya, mereka mengikuti ayunan kekuasaan terus-menerus, dan ini gejala yang menurut saya tidak baik jadinya ya, karena akan membuat lembaga-lembaga yang harusnya setia kepada negara ini menjadi lebih setia kepada siapa yang memerintah ya, bahkan bisa menjadi alat bagi penguasa untuk terus berkuasa misalnya. Ngeri-ngeri sedap juga, karena kalau Anies tidak bisa dicalonkan, istana akan berpesta pora pastinya. Karena semua partai sudah bisa mereka ambil kecuali PDIP. Artinya dari 9 partai di istana, kalau Nasdem bisa ditarik, artinya Anies tidak bisa maju dengan PKS dan Demokrat saja. Padahal Demokrat dengan AHY-nya cepat-cepat mencalonkan Anies untuk memastikan agar Nasdem tidak lari duluan. PKS juga begitu kesannya. Tapi sekarang Nasdem terus-menerus dibujuk, diganggu agar mereka meninggalkan Anies Baswedan. Pertanyaannya, jangan suuzon dulu, belum tentu pembicaraan itu ke sana. Justru pertanyaannya adalah seandainya pertanyaan atau tidak ke sana, lalu apa yang dibicarakan? Kan nggak mungkin, karena Surya Paloh bukan seorang menteri, bukan seorang pengambil kebijakan di istana. Jadi ya dua saja yang dibicarakan, kalau nggak Anies Baswedan soal reshuffle, dan dua-duanya terkait sebagai trade off atau tukar guling ya. Jadi itulah politik kita Sobat Era sekalian, kadang-kadang menghindari a fair competition ya, karena ingin terus-menerus berkuasa. Itu analisisnya ya. Jadi karena terus-menerus ingin berkuasa ya menghindari a fair competition, kompetisi yang fair di antara sesama calon. Padahal kalau kita mau a fair competition, ya sudah biarkan saja Anies menjadi calon, Ganjar menjadi calon, Prabowo menjadi calon, Puan menjadi calon. Silakan berkompetisi dan kemudian biarkan rakyat yang kemudian akan memilih mereka. Kalau Anies ditendang, siapa ambil Anies ya? Ya, Sobat Era sekalian, kalau Anies ditendang oleh Nasdem, maka satu-satunya peluang Anies untuk tetap diambil ya oleh PDIP. Anies berpasangan dengan Puan. Kalau ditanya Hasto, nggak mungkin. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, karena Anies tentu tidak, dalam tanda kutip, tidak akan mengambil alih PDIP, karena secara terah rasanya tidak mungkin Anies ke sana. Tapi kalau Ganjar yang menjadi presiden, Megawati tetap khawatir bahwa PDIP akan diakhiri ya, terah Soekarnonya, dan Ganjar bersama Presiden Jokowi akan mengambil alih partai ini, which is partai besar. It could be possible, tetapi kita lihat saja ke depannya ya Sobat Era sekalian. Itu saja, sekali lagi, apakah Surya Paloh mempan digertak oleh Luhut Binsar Panjaitan. Jadi gertakannya bukan seberapa besar suara yang menggelegar itu, tapi seberapa besar kartu truf yang dipegang oleh pemerintahan ini terhadap Surya Paloh, sehingga Surya Paloh mengatakan menyerah. Ya, Sobat Era sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Dan ini kita ambil satu video yang menarik ya. Jadi video itu Sobat RH sekalian berisi pernyataan dari Menteri Jokowi, Bahlil, yang judulnya pun sebenarnya kita sudah tahu mengarah kepada siapa ya, pastinya mengarah kepada Anies Baswedan ya, yaitu saran Bahlil, cari pemimpin jangan cuma pintar baca buku dan pidato ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Anies cuma pintar baca buku dan pidato. lalu presiden sekarang tidak baca buku dan tidak pintar pidato, begitu ya. Jadi kenapa kita selalu mendikotomikan? Yang kita cari tentu presiden yang pintar dan juga bisa bekerja. Makanya saya katakan yang dicari itu adalah presiden yang keren cadas ya. Yaitu kepengen presiden yang cakap, adil dan cerdas.
Jadi cakap itu mewakili kaki ya, adil itu mewakili hati, kemudian cerdas itu mewakili otak. Jadi 3 hal itulah yang harus dipunyai. Jadi nggak bisa kerja saja tanpa mikir ya, sehingga hutang menumpuk misalnya, atau tidak bisa juga misalnya hanya sekedar saya prihatin hati misalnya, tetapi misalnya kinetiknya nggak kuat misalnya. Jadi tidak bisa juga mengawang-awang saja ya, hanya katakanlah berpidato saja, tetapi kita membutuhkan ketiganya. Sehingga pemimpin yang ketiganya itu ya mudah-mudahan pemimpin kita ke depan yang ketiganya. Jadi tidak hanya kaki saja tapi juga hati. Tapi tidak juga hanya kaki dan hati tapi juga otak. Itu yang dibutuhkan bagi seorang kepemimpinan ya. Dari hati dan otak bisa muncul kebijaksanaan dan kebijakan. Dari kaki bisa muncul energi. Nah ini Bahlil mengatakan begitu, saran Bahlil cari pemimpin jangan cuma pintar baca buku dan pidato. Kita bacakan ya rmol.id yang menurut saya nggak tega ngomongnya. Justru menunjukkan dia nggak kelihatan tidak cerdasnya ya. Tidak cerdasnya di mana? Coba kita bahas nanti. Republik Merdeka, rakyat Indonesia diminta untuk tidak salah memilih pemimpin bangsa. Jika tidak ingin berujung seperti negara Inggris yang Perdana Menterinya Liz Truss dikudeta dan hanya bertahan 43 hari. Nah ini coba kita lihat ya. Tidak cerdasnya saya tidak tega mengatakan kata lain ya, tapi kita pakai negasi saja tidak cerdasnya. Hal itu disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika memberi orasi ilmiah di hadapan ratusan wisudawan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Unusia, Auditorium Sasano Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Rabu. Bahlil mengurai ketika terjadi persoalan krisis di Inggris, terjadi pergantian pemimpin dari Boris Johnson ke Liz Truss. Di tangan Liz Truss, Inggris membuat kebijakan untuk menurunkan persentase pajak untuk membangkitkan ekonomi domestiknya. Kemudian kebijakan itu direspons negatif oleh pasar keuangan hingga berujung nilai tukar pound sterling lebih rendah dibandingkan dolar Amerika Serikat. Jadi hati-hati, pergantian kepemimpinan sebuah negara tidak mesti dan tidak menjamin terhadap stabilitas negara itu. Kurang keras apa si Truss, pidatonya bagus, mantan Menlu 43 hari saja langsung dikudeta oleh PM Sunak dari India, kata Bahlil ketika memberikan orasi ilmiahnya di lokasi. Dari pengalaman pahit Inggris itu, Bahlil mengingatkan kepada seluruh masyarakat terutama mahasiswa Unusia untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin. Terlebih Indonesia akan menghadapi pemilu 2024 nanti. Jadi hati-hati sekarang, kita memilih pemimpin tidak cukup pintar baca buku dan pintar pidato, tapi harus punya leadership dan harus punya kemampuan manajerial yang baik untuk membangun rakyat, bangsa dan negara, demikian Bahlil. Jadi pertanyaannya adalah apakah pemimpin yang sekarang punya manajerial dan leadership? This is the question sesungguhnya ya. Kenapa saya bilang tidak cerdasnya? Ini sahabat era sekalian, ya nggak bisa kita membandingkan Indonesia dan Inggris. Why? Karena Inggris itu menggunakan sistem pemerintahan parlementer, Indonesia presidensil. Dalam sistem pemerintahan presidensil, pemerintahan at any time bisa jatuh. Jadi kalau misalnya mayoritas parlemen menarik dukungan terhadap Perdana Menteri tersebut, ya jatuh Perdana Menterinya. Sehingga bisa digantikan Perdana Menteri lain yang ditunjuk oleh kepala negara atau kemudian pemilu yang dipercepat. Jadi saudara sekalian, kalau dia mengatakan jatuh kemudian dia mengkudetanya Sunak, bukan mengkudeta, itu mosi tidak percaya. Makanya dalam tahun 1950 tahun 49 sesungguhnya, tapi 49-50 itu sistem pemerintahan parlementer, tapi kita serikat. Dari tahun 49 ke tahun 59, 10 tahun kita menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Dan kabinet jatuh bangun, bukan orang-orang bodoh yang memerintah pada saat itu. Jadi ada ada kabinet Natsir, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Ali Sastro Amijoyo II, kemudian tahun 57 kalau tidak salah ada kabinet Juanda dan lain sebagainya, dan lain Zakan kabinet dan lain sebagainya. Jadi sahabat era sekalian, mereka nggak bodoh, tetapi dinamika politik memang kadang-kadang membuat sistem pemerintahan parlementer itu vulnerable, mudah sekali memang dibuat demikian. Jadi kalau misalnya tidak setuju mayoritasnya, makanya dibilang parliamentary government. Nah, beda dengan sistem pemerintahan parlementer yang menjamin yang namanya fixed term of office, yaitu
5 tahun. Tidak gampang menjatuhkan seorang presiden dalam sistem pemerintahan presidensil. Di Indonesia misalnya, untuk menjatuhkan presiden yang dia katakan tadi dikudeta oleh Sunak, artinya kan within the parliament. Kita nggak bicara people power, kalau people power lain persoalan. Jadi yang namanya kudeta konstitusional ya, atau bukan kudeta konstitusional namanya, itu impeachment ya, tapi dalam konteks presiden parlementer mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer mau mengimpeach presiden, dalam sistem pemerintahan presidensil mau mengimpeach presiden enggak gampang. Pertama, harus ada hak menyatakan pendapat dari DPR yang harus dihadiri 2/3 dari anggota DPR dan keputusan 2/3 dari yang hadir. Kemudian disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus melakukan sidang selama 90 hari maksimal untuk menentukan apakah dakwaan atau tudingan DPR itu benar atau tidak. Itu pun harus terkait dengan apa? Satu, terkait dengan bahwa presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya. Atau melakukan perbuatan tercela seperti judi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Lalu ketiga, tidak lagi memenuhi syarat. Nah, syarat konstitusionalnya adalah menjadi warga negara asing misalnya. Jadi berarti tidak memenuhi syarat lagi. Atau mengkhianati negara, atau tidak lagi mampu secara jasmani dan rohani. Barulah kemudian MK memutuskan. Kalau MK mengatakan tidak benar tudingan atau hak pendapat atau hak menyatakan pendapat dari DPR, case close, selesai. Presiden tidak bisa dijatuhkan. Bagaimana kalau MK membenarkan tudingan atau dakwaan DPR? Dikembalikan kepada DPR kembali. DPR harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usulan itu ke MPR. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau konstelasi di DPR sudah berubah? Misalnya presiden yang bersangkutan melakukan gerilya politik sehingga rapat paripurna untuk mengajukan usulan kepada MPR itu tidak disetujui. Ya deadlock, berhenti, karena menurut konstitusi harus dilakukan rapat paripurna. Artinya kalau tidak ada paripurna nggak bisa. Katakanlah paripurna berhasil dibawa ke MPR. Di MPR pun pemberhentian presiden ini juga tidak gampang, harus dihadiri 3/4 dari anggota MPR dan keputusannya 2/3 dari yang hadir tersebut. Jadi sahabat era sekalian, membandingkan antara Inggris dan Indonesia itu jauh sekali. Kecuali people power. Kalau people power ya nggak masuk akal rasanya baru 43 hari people power. It's okay. Kalau people power 43 hari itu bisa dikatakan bahwa pemilunya itu curang. Bukan karena incapacity pemimpin yang terpilih. Mungkin karena curang dan lain sebagainya, kemudian rakyat marah, terjadilah people power. Kalau people power itu lain lagi ceritanya dan tidak terjadi di Inggris. Inggris itu Liz Truss jatuh karena sistem parlementer, yaitu mosi tidak percaya. Jadi kadang-kadang mau nembak orang tapi kelihatan kurang cerdas ya. Ini mohon maaf ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi sistem bernegaranya berbeda. Gitu. Kecuali sama-sama presidensil. Bayangkan misalnya dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden seburuk Donald Trump saja yang bisa dibilang presiden paling buruk salah satunya dalam sejarah Amerika Serikat, itu nggak bisa dijatuhkan. Donald Trump sampai akhir masa jabatan tetap berusaha dilakukan impeachment. Tapi paling tidak dia berhasil menyelesaikan masa jabatannya selama 4 tahun walaupun tidak terpilih kembali. Jadi punishment dalam sistem pemerintahan presidensil itu tidak dipilih kembali. Kalau pemilu atau pilpresnya jujur dan adil. Tapi kalau curang ya siapapun bisa terpilih dengan kecurangan. Ya, that's the point ya. This is the point ya, Menteri Bahlil ya. Jadi membandingkan Liz Truss dengan katakanlah presiden ke depan yang saya tahu barangkali yang mau ditembak Anies Baswedan itu tidak apple to apple karena sistem yang menaungi berbeda, sangat berbeda. Jadi memang sistem pemerintahan presidensil itu dibuat untuk menjamin yang namanya fixed term of office. Sistem pemerintahan parlementer memang dibuat untuk lebih menaungi dinamika politik. Karena itu biasanya dalam sistem pemerintahan parlementer itu partai-partainya jauh lebih banyak. Dalam sistem pemerintahan presidensil, partai-partainya biasanya lebih sedikit. Tapi biasanya di Indonesia partainya banyak, makanya kemudian orang bilang ini sistem pemerintahan presidensil rasa parlementer seperti parliamentary government. Tapi kita tetap pemerintahan presidensil.
Karena ciri presidensialnya jauh lebih kuat, yaitu bahwa kepala pemerintahannya presiden, presiden menjabat selama 5 tahun, ya. Presiden hanya bisa dijatuhkan dengan proses impeachment, tidak bisa dengan mosi tidak percaya dan lain sebagainya. Jadi begitu ya. Oke, itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas ya. Nah, ini ada berita menarik ya Sobat RH sekalian, soal Anies Baswedan ya. Anies sebut ada Menko ingin ubah konstitusi, ini harus dilawan. Nah, gitu. Saya ingin melihat dari perspektif hukum tata negaranya dan kemudian siapa penyampai perubahan konstitusi tersebut. Tapi sebelumnya kita bacakan ya apa yang dikatakan Anies ini ya. Jakarta, CNN Indonesia, bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan ada menteri koordinator yang ingin mengubah konstitusi. Hal ini disampaikan dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan tokoh Kahmi yang digelar Kahmi Jaya di Ancol, Jakarta kemarin malam ya. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci? Menko mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung, kata Anies. Meski demikian, Anies tak menyebut Menko apa yang ingin mengubah konstitusi tersebut. Ia mengaku tak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Ia menilai bila ada pendapat kontroversial seperti demikian, pasti diutarakan di ruang tertutup. Anies menilai kondisi seperti demikian bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang alami penurunan. Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka. Ini bukan menurun kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani ungkapkan pikirannya terbuka, kata Anies. Jadi tak tabu, ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 1998. Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak maka akan rusak tambahnya. Melihat kondisi itu, Anies menilai seharusnya aturan main yang dibuat harus dihormati dan dijaga. Bila kondisi ini dijaga, ia optimistis kondisi bisa lebih baik ke depannya. Yang kita butuhkan fair play, penyetaraan kesempatan, kenetralan dari pemegang kewenangan. Kalau itu terjadi, insya Allah apa yang kita ikhtiarkan bisa laksanakan, kata Anies. Ditemui usai acara, Anies enggan menyebut Menko siapa yang disinggungnya tersebut. Ya sudah, yang saya katakan tadi itu, kata Anies. Gitu ya saudara sekalian. Saya ada teman ya yang sebenarnya mengundang saya acara di Car Free Day. Dia mau kampanye apa ya agar 15 Maret hari anti Islamofobia, hari perang melawan Islamofobia ya, itu dijadikan hari libur, tetapi rupanya tidak jadi karena pada hari itu ada mobilisasi besar-besaran, kita tidak tahu apalagi agendanya, mobilisasi dari daerah-daerah. Ini bahasanya begini ya, kepada sahabat-sahabat yang tersayang, pakai yang tersayang, sehubungan dengan surat edaran resmi dari Dishub DKI yang baru saja dikeluarkan perihal ditiadakannya kegiatan Hari Bebas Berkendaraan tanggal 19 Maret 2023, Car Free Day ya, karena adanya agenda kegiatan kepresidenan di seputar wilayah GBK, Sudirman, Tamrin, 19 Maret, Ahad, Minggu, dan akan ada aksi besar-besaran dari Abdesi, ya, aparatur perangkat desa seluruh Indonesia, dari seluruh Indonesia yang diperkirakan berjumlah lebih dari 130.000 orang dengan bus-bus yang berjumlah ratusan akan memenuhi sepanjang jalan Tamrin, Sudirman, Patung Kuda, Monas, semua harus steril. Car Free Day ditiadakan. Mempertimbangkan kondisi ini, acara aspirasi tentang Hari Anti Islamofobia tanggal 15 Maret agar menjadi libur nasional terpaksa dibatalkan dan diganti dengan link petisi yang akan kami sebar
share ke seluruh grup-grup yang ada, and mohon bantuan serta partisipasinya dari sahabat-sahabat semua untuk membantu mensukseskannya. Maaf lahir batin atas semuanya. Semoga kita menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat sekalian, kita tidak tahu ya mobilisasi apa lagi yang dilakukan ya untuk kepala-kepala desa ini. Jadi kalau 130.000 Abdesi, Asosiasi Pemerintahan Desa, hadir ke sini ya, kalau memang benar infonya ya, kita tidak tahu infonya benar atau tidak, maka rasanya nggak mungkin kalau itu by inisiatif, tidak ada mobilisasi. Kita tahu bahwa sudah ada 2 kegiatan kepala-kepala desa di seluruh Indonesia yang pertama menggemakan 3 periode, termasuk juga perpanjangan masa jabatan dan mungkin juga penundaan pemilu. Kemarin 3 periode baru, kemudian ada juga yang bicara mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun ke 9 tahun. Dan menjelang pemilu ini, kepala-kepala desa tahu betul harga politik mereka ya. Karena itu kecenderungannya adalah partai-partai di DPR akan mengentertain apa yang mereka maui. Kita tidak tahu bahwa perubahannya itu sudah terjadi atau tidak, ya, sudah disepakati atau tidak di backdoor belakang layar ya, di belakang pintu mengenai masa jabatan 9 tahun itu. Tapi yang jelas kita juga harus tahu ya, apa yang akan mereka tuntut nanti di GBK ya, Gelora Bung Karno, 130.000 tersebut. Kalau memang yang hadir 130.000 itu. Luar biasa ya. Ada kegiatan yang dianak emaskan, ada kegiatan yang dilarang. Ya kita tahulah kegiatan yang dilarang ya. 2 tahun terakhir ini dilarang besar-besaran, kegiatan setiap Desember. Tapi ini terkesan memang difasilitasi, ya itulah kekuasaan. Cuma masalahnya, apa kaitannya dengan berita Anies tadi? Kaitannya adalah pasti isu tentang periode masa jabatan atau perpanjangan masa jabatan. Itu yang bisa kita pikirkan, atau diundurkannya jadwal pemilu atau penundaan pemilu. Dan ini bukan masalah yang tidak serius, ini masalah serius. Dan Anies Baswedan mungkin ya, saya biar aman mungkin menjadi momok, batu sandungan bagi the establishment kekuasaannya untuk terus mempertahankan rezim yang hari ini ada. Jadi meroketnya popularitas Anies, ya, penerimaan di masyarakat, kemudian mobilisasi, bukan mobilisasi, partisipasi, beda ya, partisipasi relawan misalnya, itu membuat kekuasaan sepertinya gentar dan gemetar. Karena itulah skenario mengembalikan kepada awal, yaitu penundaan pemilu misalnya, atau perpanjangan masa jabatan, otomatis itu sepertinya mau digaungkan lagi sepertinya. Nah, walaupun begitu ada skenario lain menyiapkan calon-calon yang memang di-endorse oleh istana. Ya, yang terbaru misalnya pasangan Prabowo Anies Baswedan, Prabowo Ganjar Pranowo misalnya. Jadi saudara sekalian, kalau kita bicara prinsip demokrasi itu menghendaki a fair competition. Jadi sebenarnya mau Prabowo nyalon, mau Ganjar nyalon, Anies nyalon, whoever, dalam demokrasi ya sah-sah saja sesungguhnya. Tidak perlu dikhawatirkan. Dan penguasa atau incumbent itu harus berlaku dan bertindak netral. Tidak boleh mereka mengendorse atau memfasilitasi dengan menggunakan misalnya financial resources, menggunakan ASN, menggunakan state apparatus baik sipil maupun militer, termasuk juga state facilities untuk memenangkan calon tertentu. Jadi mereka harus menjadi fasilitator bagi demokrasi. Nah, kalau ada fair competitions, maka sesungguhnya siapapun yang menang, ya itulah konsekuensi dari berdemokrasi. Tapi kalau demokrasinya cacat sejak awal, ya berat.
Karena demokrasi kita ini menurut saya sudah cacat sejak awal dalam hal pilpres dengan penerapan presidensial threshold ya. Jadi partai-partai cara berpikirnya itu cara berpikir pragmatis semua, melihat posisi mereka. Jadi ada yang mencalonkan 5%, 7,5%, 20%, 25%, itu tidak melihat bahwa yang namanya presidensial threshold itu adalah sebuah mekanisme yang tidak lazim, yang justru hanya sekedar untuk menghadang calon-calon potensial untuk menjadi calon presiden. Dan itu menunjukkan bahwa partai-partai ketakutan karena dia tidak mampu menghasilkan orang-orang yang kredibel yang bisa menjadi calon pemimpin ke depan. Jadi sebagai alat dari regenerasi politik, partai gagal dalam konteks ini. Nah, saudara sekalian ya, kalau apakah boleh kita mengusulkan perubahan konstitusi? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Hanya masalahnya adalah apa yang mau diubah. Kalau yang mau diubah itu adalah pembatasan masa jabatan, kita harus paham bahwa pembatasan masa jabatan adalah mahkota dari demokrasi, mahkota dari reformasi. Jadi kalau misalnya kita menggugurkan 2 periode masa jabatan, dijadikan 3 periode atau tanpa periode sama sekali, maka itu sama saja kita membatalkan apa yang menjadi komitmen utama reformasi tahun 1998. Jangan lupa, sebelum perubahan konstitusi itu pembatasan masa jabatan itu sudah diwadahi melalui TAP MPR. Saking itulah yang menjadi hal yang harus dilakukan terlebih dulu sebelum adanya perubahan konstitusi. Jadi TAP 98 itu membatasi masa jabatan sebelum akhirnya kemudian diformalkan dalam perubahan konstitusi pasal 7. Sekali lagi, apalagi yang mengemukakan adalah pejabat yang tinggi ya di negara ini, sekelas Menko misalnya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara prinsip etika publik dan tata negara, kalau misalnya ada perubahan konstitusi mengenai masa jabatan, let's say orang menghendaki perubahan masa jabatan, maka agar tidak ada konflik of interest, terhindar dari konflik of interest, maka perubahan itu hanya bisa berlaku kepada the next election, pada pemilihan berikutnya, bukan yang sekarang. Kenapa? Untuk menghindarkan adanya konflik of interest. Jadi kalau misalnya kita mau 3 periode masa jabatan, ya bisa, tapi tidak berlaku untuk Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Karena Presiden SBY dan Presiden Jokowi itu dipilih dan dilantik sebagai presiden berdasarkan kontrak sebelum adanya perubahan konstitusi. Jadi kalau begitu, maka barangkali energi keinginan untuk mengubah konstitusi itu tidak akan besar. Tapi kalau misalnya berpikir bahwa perubahan konstitusi itu bisa diterapkan langsung pada hari ini misalnya, wah, itulah yang kemudian men-trigger sebuah perubahan yang sebenarnya tidak lain adalah bagaimana cara mempertahankan kekuasaan. Saya kasih contoh misalnya, kalau misalnya masa jabatan presiden itu diubah dari 5 tahun menjadi 7 tahun, apakah mau diterapkan langsung kepada presiden hari ini yang menjabat? Tentunya enggak. Saya balik, bagaimana kalau dijadikan 4 tahun misalnya? Enggak mau juga kan pastinya. Makanya presiden MK itu menurut saya luar biasa. Jadi perpanjangan 15 tahun, tapi kemudian diterapkan pada incumbent, mereka yang sedang menjabat, akibatnya yang terjadi adalah ya trade off, ya dagang sapi. Ya saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.